karena ada artikel nih. Mau uang, Sandiaga Uno .2. Ikuti saja Erick Thohir dimanapun. Ya kembali gini kan tadi Apapun yang disentuh oleh Pak Erick Thohir ini jadi uang katanya. Ya gini kan terima kasih juga kepada semua yang mendukung. Kepada teman-teman bisnis ya. Terima kasih karena memang kembali ketika kita melakukan suatu usaha itu kan kepercayaan. Sama lah ketika saya di Inter ini sebuah kepercayaan yang tidak terhingga, ya luar biasa gitu, pressure-nya luar biasa. Jadi jangan ngelihat karena gemeter dia mau fotonya, tapi pressure-nya luar biasa. Oke, konfirmasi langsung sama orangnya. Mas Sandiaga Uno silakan. Oke. Pernah mengatakan itu betul? Betul banget. Betul banget. Gimana? Emang betul ya? Alasannya apa Anda mengatakan begitu di media? Ya saya kenal Mas Erick ini udah cukup lama ya dan dia tuh mungkin sebagai klasifikasi sebagai seorang winner itu kelihatan dari kecil ya. Walaupun ya ini tubuhnya kan bukan tubuh pemain basket ya. Tapi kita sama-sama main basket gitu. Oke, pemain basket dari usia bareng-bareng? Dari Tunas, dari zamannya masih SD. SD. Oke. SD dan beliau main di, Erick main di Indonesia Muda. Dan walaupun tubuhnya nggak mendukung gitu, tapi larinya apa kecil-kecil lincah banget gitu loh. Terus banyak masukin gitu. Oke. Jadi saya ngelihat dari sangat muda, leadershipnya sangat terbentuk. Terus waktu mulai usaha, saya lihat juga bahwa dia mentalnya tuh mental winner. Dan karena dia fokus dalam mengerjakan sesuatu dan kebetulan kita sama-sama ngelihat bagaimana ngebangun usaha, saya melihat ini tangannya dingin gitu. Oke. Erick ini tangannya dingin dan selama saya berinvestasi sama dia, alhamdulillah untung terus gitu loh. Jadi Bang Sandi ini kenal pertama karena ada main basket dari SD, kemudian SMP, SMA juga, terus sampai kemudian kuliah juga sampai ke luar negeri juga. Oh, kalau kuliah dia paling top. Top ya? Top. Ini mungkin kalau ada pemilihan mahasiswa yang paling populer di Amerika nih Erick yang menang. Populer. Emang kenapa? Nggak ada istrinya kan? Nggak ada istrinya Ada, kan? ada. juga. Tapi anggap nggak ada aja. Tapi ya dia sangat populer karena saya tinggal di bagian tengah di Amerika Midwest ya. Erick kan di West Coast. Tapi kita nama dia itu sampai mahasiswa yang di Midwest maupun di East Coast itu udah dengar sepak terjangnya dan terkenalnya paling dandy gitu loh. Oh. Kalau Padahal bodinya nggak dandy loh. Dulu tapi nggak selebar ini loh, dulu agak lebar kan. Bukan saya yang ngomong. Tapi kalau digambarkan dandy itu gimana tuh? Maksudnya dari atas sampai ke bawah tuh apa? Pakai sepatu boot, sepatu koboi atau? Koboi. Enggak pakai sepatu koboi. Dandanannya seperti ini dan dia waktu sekolah juga dandanannya seperti ini gitu loh. Jadi memang ya menjadi sosok yang ya teman-teman gitu merasa terinspirasi lah lihat Erick. Oke, nih Bang Sandi ini kan juga pengusaha gitu ya. Pernah nggak kepikiran untuk bisnis juga di olahraga? Saya tuh Sudah. tapi saya tuh tadinya nggak pernah percaya untuk investasi di sport karena tadinya sport itu biasanya berhubungan dengan ego seseorang. Jadi tapi pada ada satu kesempatan diajak invest nih sama Erick waktu itu. Tahun-tahun? Ya sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Okay. 3-4 tahun yang lalu. Jadi udah bersiap-siap nih invest di sebuah klub bola basket ya. Klub bola basket dan pasti saya udah bilang karena kita sama-sama cinta bola basket ya udah siap lah hilang uang. Tapi saya ingat Erick nyampein, San, dia pegang tangan saya ini kan kalau ngomong gini dia pegang gitu. Dia pegang, San, kita nggak bakal hilang uangnya. Dalam hati saya, insya Allah gitu loh. Tapi ngelihat daripada timnya udah paling bawah, terus udah gitu bagaimana mau untung karena kan pasti belanja pemain dan lain-lain. Tapi ternyata setelah 2 tahun emang tangannya dingin. Nggak tahu diapain, tiba-tiba masuk playoff timnya. Terus itu klub NBA 76ers. Oke. Tiba-tiba masuk playoff, nilainya bertambah dan
sekitar 2 tahun atau 3 tahun setelah itu kabarin dia, ini kayaknya kita waktunya udah harus lepas investasi kita karena sudah untung. Itu saya bingung sekali gitu loh, bahwa sebuah investasi yang biasanya susah di bidang olahraga di tangan Erik, sesuatu yang sulit bisa menjadi emas. Wow, asalnya paling bawah sekarang udah untung begitu ya. Iya. Itu 2011 kurang lebih ya. Ya 2011 ya, Erik ya. Iya. Ingin tahu sekarang kondisi klubnya 2015 gimana? Udah kita nggak tahu lagi karena Jelek banget sekarang. setelah Erik lepas jatuh lagi. Serius. Jadi akhirnya udah dilepas ya udah. Ya gitu. kembali gini, saya rasa di bisnis media olahraga ada kemiripan. Bahwa itu kan berdasarkan sumber daya manusia yang luar biasa. Jadi dalam kita memimpin suatu perusahaan media ataupun olahraga sama. Kita itu mesti dekat dengan tim kita. Ya, karena yang kita manage ini bukan robot. Masalahnya tadi artis ataupun seniman dan lain-lain. Dan penting sekali ketika mereka percaya sama kita itu penting. Dan kita pun tidak boleh menyiapkan kepercayaan mereka ini dengan hanya ya tadi tanpa komitmen, baik juga tanpa transparan yang jelas. Karena mereka ini orang-orang pintar semua. Ya, dan saya rasa itu yang juga prinsip buat saya dalam menjalankan sebuah bisnis ini juga karena belajar dari Sandi, dari Rosan bahwa penting sekali bahwa dalam kita menjalankan bisnis itu kan jangan dilihat kita hanya sebagai owner, tapi kita punya stakeholder. Stakeholder itu siapa? Salah satunya pegawai. Kalau di media tentu stakeholder kita siapa? Pembaca, penonton itu stakeholder kita. Yang dimana mereka juga punya penilaian. Ketika kita juga dalam pemberitaan, dalam melakukan suatu hal yang tidak transparan, tentu mereka juga akan melihat bahwa kembali kan yang namanya bisnis media kan mesti balance and check and balance. Gitu. Ini yang saya rasa prinsip-prinsip sama. Ketika saya di Inter juga, saya rasa tadi ya dari tahun pertama kita sudah bilang bahwa saya perlu waktu 5 tahun, tetapi di tahun ketiga tim ini mesti jauh lebih baik dan secara keuangan klub ini mesti makin sehat. Nah, jadi itu yang saya selalu menjaga kepercayaan juga fans-fans. Sama juga bagaimana kita juga sebagai pengusaha menjaga kepercayaan kepada staf kita, manajemen kita, pembaca kita, ataupun pembeli barang kita, ya kan? Mas Andi, berarti sekarang udah nggak ragu lagi kalau misalnya mau invest di sport ya? Saya ikut aja lah, pokoknya Erik invest di mana saya merem ikut aja deh. Merem aja diajak mau aja gitu. Oke, sekarang sudah jadi presiden Inter gitu kan? Ada yang berubah nggak dari Erick Thohir? Nggak ada ya, saya lihat sosoknya masih sama. Masih apa? Ya masih bersahaja, dan Erik ini ada sesuatu yang mungkin karena dia orang melihat bahwa udah pengusaha sukses, tapi dia sangat down to earth, setia kawannya itu yang luar biasa saya lihat, dan perhatian sama teman, loyalitasnya itu yang nggak berubah dari Erik. Terima kasih. Mau diajakin basket nggak? Ajak ke basket. Oh ini udah, ini presiden basket se-Asia Tenggara, 2 periode ya? 3 periode. Wow. Oke, jadi bagiannya jadi presiden, bukan pemain gitu ya. Tadi bisanya emang nyuruh. Oke, Mas Andi, terima kasih. Makasih. Sudah hadir di 1 jam lebih dekat terima kasih bersama Erick Thohir. Kami kembali saat lagi. Janji Erik, pokoknya nggak boleh beli-beli lagi. Harus Pak Erick yang buka. Yang ya oke.